Ya, video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan dulu yang bagian pertama mengenai persamaan logaritma. Ingat, kalau persamaan logaritma itu tandanya ditandai dengan tanda sama dengan. Untuk bentuk persamaan logaritma itu sama seperti persamaan eksponen, juga terdiri dari 6 bagian. Nah, bagian yang pertama ini saya jelaskan ya, yaitu A log fx sama dengan A log v. Ini namanya basis dan ini namanya numerus. Masih ingat kan basis yang mana, yang numerus yang mana? Nah, kalau basisnya ini sama, baik itu yang bagian kiri maupun bagian kanan, yang kita ambil hanyalah nilai fx sama dengan p. Ini saya tunjukkan seperti ini ya. Nah, ini penjelasannya, alasannya. Ingat, untuk yang basis, nilainya itu harus lebih besar dari 0 dan nilainya tidak boleh sama dengan 1 ya. Kemudian untuk numerus, nilainya itu harus lebih besar dari 0. Kalau 1 boleh? Ya, boleh. Karena di sini sudah kita lihat syaratnya ya. Makanya di sini ada dijelaskan syaratnya. Jadi kalau ingat bentuk yang A ini, kalau basisnya sama ya, yang diambil yaitu fx sama dengan p. Bagian numerusnya saja yang diambil. Untuk contoh bentuknya, kita bisa lihat yang bagian A ini. Nah, A ini bagian basisnya 3 kan di sini. Ini sama-sama 3, berarti yang kita ambil hanya numerusnya saja, yaitu 1/2x dan 3. Oke, ini kita lihat 1/2x sama dengan 3 ya yang kita ambil. Jadi ini kita anggap ini tidak ada 3 lognya atau dihilangkan. X ya sama dengan ini pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti 3 bagi 1/2 itu adalah 3. Ingat, kalau bagi tandanya di sini harus diubah ke kali ya. Dan kalau di sini berubah operasi perkalian, berarti pecahannya dibalik. 1/2 menjadi 2/1. Sehingga X-nya diperoleh 6. 6 ini diperoleh dari 3 kali 2/1. 2 bagi 1 kan yang lainnya adalah 2. 3 kali 2, 6. Nah, setiap logaritma, nilai yang ini jangan kita jadikan jawaban terlebih dahulu, tapi harus diuji dulu ke X-nya ini. Karena syarat numerusnya tadi sudah Ibu jelaskan, tidak boleh bernilai kurang dari 0. Dia harus lebih besar dari 0. Kita masukkan 6-nya ya, kita uji dulu. 6-nya masukkan ke sini. Nah, 6 kali setengah berapa? 3 kan? Nah, karena ini bentuknya persamaan, otomatis ruas kiri dengan ruas kanannya nilainya harus sama. Di sini 3 log, hasilnya tadi 3 ya. Ketika dimasukkan X-nya 6, di sini juga ruas kanannya juga 3 log 3. Ternyata himpunan penyelesaiannya adalah 6 yang kita peroleh dari hasil ini. Seperti itu untuk yang bentuk persamaan logaritma yang A. Kita lanjut contoh yang bagian B lagi ya. Contoh ini masih contoh nomor 2 yang ini. Nah, masih ada basisnya di sini ya. Ini 8 log dalam kurung X kuadrat tambah X sama dengan 8 log 12. Karena ini sama basisnya, yang kita ambil hanya X kuadrat tambah X sama dengan 12. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, otomatis nanti hasilnya harus difaktorkan ya. Sehingga yang 12 ini kita pindah ruaskan jadi kurang 12. Karena positif pindah ruas jadi negatif 12 ya. Berarti X kuadrat tambah X kurang 12 itu kita faktorkan. Hasilnya menjadi X tambah 4, X kurang 3. Kemudian kita ambil pembuat nolnya, X sama dengan ini min 4, X sama dengan 3. Nah, tidak usah Ibu jelaskan ini dari mana ya. Karena ini sudah dasarnya, sudah kalian tahu. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya berapa? Min 4 dan 3 di sini. Tapi ingat, untuk logaritma selalu nilainya harus diuji, masukkan ke sini. Siapa tahu nanti hasilnya bisa bernilai negatif numerusnya.
Karena numerus itu syaratnya nilainya harus lebih besar dari 0. Otomatis numerusnya tidak boleh nilainya negatif. Ya. Jadi diuji dulu. Masukkan min 4 dulu ke bagian yang X ini. Min 4 dikuadratkan kan 16. 16 tambah min 4 hasilnya adalah berapa? 12. Oke. Hasilnya positif ya. Kemudian kita masukkan yang 3-nya lagi ke X kuadrat plus X. Berarti min 4 masuk ya untuk himpunan penyelesaian. Kemudian yang 3 masukkan ke sini. X kuadrat tambah X. Ganti X-nya dengan 3. 3 dikuadratkan 9. 9 tambah 3 hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 12. Nah, ternyata ruas kiri dengan ruas kanan ketika dimasukkan min 4 hasilnya juga 12 ya, sama di sini ya. Kemudian ketika dimasukkan 3 juga sama, hasilnya adalah 12. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 3. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga untuk yang bagian A masih persamaannya ya. Di sini 2 log X kuadrat sama dengan 3. Loh, kenapa tidak ada 2 log? Ya. Otomatis kita harus buat dulu di bagian kanannya ini harus ada 2 lognya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita perhatikan 2 log X kuadrat tetap kita tulis sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Kenapa bentuknya seperti ini? Nah, alasannya gini. Kan di ruas kiri dengan ruas kanan itu kan harus sama-sama 2 log supaya bisa diambil yang ininya. Nah, kenapa saya buat di sini 2 log 2? 2 ini dari mana? Nah, coba kalian ingat masih sifat logaritma yang A log A pangkat M. Nah, jadi M-nya ini sifat logaritma ya. M-nya diletakkan di depan kali A log A. M kali A log A itu nilainya adalah 1. M kali 1 hasilnya adalah M. Nah, kenapa di sini? Jadi misalkan di sini kita buat aja nih sama ya, 2 log 2. Karena 2 log 2 kan nilainya 1, 3-nya taruh depan. Dibuat aja 2 log 2. Ini yang 3-nya kita jadikan bentuk perpangkatan. Nah, karena 2 log 2 pangkat 3, kalau kita gunakan sifat ini kan hasilnya 3 kan? Nah, jadi buat aja di sini. Kalau di sini 2 log 2 ya. Kalau di sini misalnya 3 log, berarti 3 juga di sini. Pangkatnya ambil yang ini. Berarti di sini 2 log 2, ini langsung letakkan di sini jadi pangkat. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini. Kemudian X kuadrat, karena ini sudah sama ya, ini kita coret. Kita ambil X kuadrat sama dengan 2 pangkat 3. X kuadrat sama dengan 2 pangkat 3. Itu 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Karena ini ada X kuadrat, otomatis dia bentuknya adalah persamaan kuadrat. Sehingga yang 8-nya harus kita pindah ruaskan ke bagian kirinya. Berarti X kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi X tambah 2 akar 2, X kurang 2 akar 2. Nah, sehingga kita peroleh pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 2 akar X atau X sama dengan 2 akar 2. Ini jangan dijadikan jawaban dulu, kita harus membuktikan, ingat harus diuji dulu. Masukkan 2 akar 2 dikuadratkan, apakah benar hasilnya nanti itu adalah, apakah hasilnya nanti negatif atau positif? Kalau dia negatif berarti itu bukan jawabannya ya. Kalau dia positif berarti itu jawabannya, karena syarat numerus itu adalah nilainya harus lebih besar dari 0. Ingat, selalu berpatokan dengan numerus syaratnya. Kalau kita masukkan 2 akar 2 ke ini ya, berarti 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 8. 2 log 8 nilainya kan 3. Kemudian kita masukkan lagi, berarti benar ya di sini. Hasilnya 8. Min 2 akar 2. Min 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya juga sama 8. Nah, ternyata 2 log 8 benar hasilnya adalah 3 ketika dimasukkan min 2 akar 2. Begitu juga yang 2 akar 2-nya ke dalam X-nya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah min 2 akar 2 dan 2 akar 2. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan contoh yang keempat. Log dalam kurung 1 kurang 3X sama dengan 2.
Loh, di sini kenapa tidak ada basisnya? Ingat, sudah Ibu jelaskan di awal materi logaritma, kalau tidak dituliskan basisnya yang dalam pangkat atas di sini, berarti dia adalah basisnya bernilai 10. Oke, 10 ya di sini ya. Oke, ini kita jawab dulu. Kita mencari himpunan penyelesaian dari ini berapa nilai X-nya yang memenuhi persamaan log dalam kurung 1 kurang 3X. Nanti hasilnya adalah 2 di sini. Log 1 kurang 3X. Ini karena tidak ada lognya, otomatis kita buat tadi ya. Caranya sama seperti yang tadi. Di sini 10 log 10, ini dijadikan letakkan pangkat di sini. Letakkan pangkat di sini ya. Oke, setelah itu kalau sudah kita samakan basisnya, kita ambil 1 kurang 3X sama dengan 10 pangkat 2, itu nilainya adalah 100. Jadi ini kita coret. Kita ambil yang ini dengan yang ini. Hasilnya 100, berarti min 3X sama dengan, ini karena bukan bentuk persamaan kuadrat ya, berarti langsung ketemu nilai X-nya nanti. Min 3X sama dengan 100 kurang 1, ini pindah ruas jadi kurang 1 ya. Min 3X sama dengan 100 kurang 1 nilainya adalah 99. X sama dengan 99 bagi min 3 itu hasilnya adalah min 33. Ingat harus diuji dulu, dimasukkan dulu ke bagian sini. Apakah min 33 ini masuk nggak dalam himpunan penyelesaian? Kita masukkan ke numerusnya. Kita lihat hasilnya negatif atau positif. 3 dalam kurung min 33. 3 dikalikan min 33 hasilnya adalah min 99. 1 kurang negatif 99 berarti jadinya 1 tambah 33 ya, 1 tambah 99. 1 tambah 99 nilainya adalah 100. Log 100 nilainya berapa? 2 nilainya. Ternyata himpunan penyelesaiannya kita peroleh adalah min 33. Selanjutnya ini 2 log ya. Untuk selanjutnya contoh 1, 2, 3, 4, ini yang kelima ya. 2 log dalam kurung 3X kurang 2, X tambah 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk ini? Sama seperti cara yang bagian nomor C dan D tadi ya, contoh 3 dan 4 tadi. Berarti kita harus mencari di sini 2 log ya, supaya sama dengan 2 log sini. Oke, ini tetap ditulis 2 log X kurang 2, X tambah 2 sama dengan 2. Kita buat sama kayak tadi ya caranya ya. 2 log 2. Pangkat ini jadikan pangkat 4 ya. Karena 4, 2 log 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah sama, tinggal kita ambil 3X kurang 2, X plus 2 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 nilainya adalah 16. 3X kurang 2, X tambah 2 ini diuraikan. Hasil pemfaktorannya menjadi 3X kuadrat tambah 6X kurang 2X kurang 4. Ya, sama dengan 16. 3X kuadrat tambah 4X ini diperoleh dari 6X kurang 2X ya. 4X kurang 4. Ini pindah ruas jadi negatif 16. Selanjutnya 3X kuadrat tambah 4X min 4 kurang 16 itu hasilnya adalah min 20 sama dengan 0. Nah, hasil dari persamaan kuadrat ini kita faktorkan kembali menjadi 3X tambah 10 X kurang 2 sama dengan 0. Kita ambil pembuat nolnya, X sama dengan min 10 per 3 atau X sama dengan 2. Ya, hasil yang ini Ibu tegaskan ya, harus diuji dulu karena syarat dari numerus itu harus bernilai lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan dulu yang min 10 per 3-nya ke X yang ini sama yang X ini. Kita lihat, ini 3 dalam kurung min 10 per 3. 3 dikali min 10 per 3 hasilnya adalah berapa? Min 10 kurang 2. Min 10 kurang 2 adalah min 12. Oke, di sini min 12. Kemudian kita cek lagi di sini. Ya. Min 10 per 3 tambah 2 berapa hasilnya?
Oke, di sini tadi hasilnya ketika dimasukkan yang min 10 per 3 tadi hasilnya berapa? Min 10 kurang 2 hasilnya adalah min 12. Kita buat aja di sini ya, untuk mengujinya. Ini hasilnya min 12. Kemudian ini kita masukkan lagi yang min 10 per 3. Coba Ibu coret di sini ya. Min 10 per 3 ditambah 2. Min 10 per 3 tambah 6 per 3. 3 kali 2, 6 per 3. 6 bagi 3 kan 2 nilainya. Sudah sama penyebutnya, berarti di sini min 10 tambah 6 itu hasilnya adalah min 4 per 3. Nah, di sini berarti dikalikan dengan min 4 per 3 ya. Oke, ini kita bagikan ya. Boleh min 12 bagi 3 hasilnya adalah min 4. Min 4 kali min 4 hasilnya adalah positif 16 ya. Benar nggak hasilnya nanti 4? 2 log 16. 2 log 16 itu kan 2 pangkat 4. Nah, 4-nya diletakkan di depan kali 2 log 2. Hasilnya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ternyata yang min 10 per 3 himpunan penyelesaian karena hasilnya sama dengan ruas yang kanannya, hasilnya 4. Sekarang kita uji lagi yang 2. 2-nya kita masukkan ke sini. 3 kali 2, 6. 6 kurang 2 hasilnya 4 ya. 4. Nanti kali berapa di sini? 2-nya masukkan ke sini. 2 tambah 2, 4. 4 kali 4, 16. Oh, ternyata hasil setelah dimasukkan ke sini 16. 2 log 16 juga sama dengan yang ini tadi, yang min 10 per 3 ya. 2 log 16 juga sama, hasilnya adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 yang memenuhi, yaitu min 10 per 3 dan 2. Oke, selanjutnya contoh soal. Banyak ini contohnya ya, tapi dengan kriteria soal-soal yang berbeda, tapi caranya kurang lebih sama ya dengan yang lain tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bagaimana mencari 2 log dalam kurung X kurang 3. 2 log X kurang 2 sama dengan 1. Nah, ini juga sama. Di sini tidak ada 2 lognya, berarti kita harus samakan dulu yang kiri dan kanannya supaya nanti bisa diambil ini. Berarti kita tulis dulu ya, 2 log X kurang 3 dikali X kurang 2. Kenapa di sini berubah jadi ini? Ingat, sifat logaritma. Kalau basisnya sama, kemudian ada tanda tambah di sini, berarti nanti di sini menjadi perkalian. Kalau di sini ada pembagian, kalau ada pembagian misalkan X kurang 3 bagi X kurang 2, berarti di sini berubah menjadi pengurangan. Atau di sini misalnya jadi bentuknya di sini pengurangan ya. Kalau pengurangan berarti diubah jadi perkalian di sini. Misalkan 2 log X kurang 3 kurang 2 log dalam kurung X kurang 2. Kalau dikurang berarti nanti di sini berubah jadi X kurang 3 bagi X kurang 2. Nah, jadi diperhatikan ya cara mengubahnya. Jadi yang ini tadi kenapa berubah jadi kali di sini ya? Karena berdasarkan sifat logaritma, kalau ini dijumlah maka ini berubah menjadi perkalian. Berarti tapi dengan syarat ini basisnya harus sama. 2 log dalam kurung, ini hanya satu yang kita tulis ya. Dalam kurung X kurang 3, X kurang 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini kita ubah menjadi 2 log. Caranya sama seperti contoh yang bagian tadi ya. 2 log dalam kurung X kurang 3, X kurang 2 sama dengan, kita buat di sini, tulis 2 log 2, ini langsung ditulis bagian atasnya, jadi pangkat satunya ya. Nah, karena ini sudah sama, tinggal kita ambil X kurang 3 dikali X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tidak usah dituliskan pangkat satunya ya, karena 2 pangkat 1 itu pasti nilainya adalah 2. Kemudian ini diuraikan, karena ada 2 di sini ya. X kuadrat kurang 5X tambah 6. Pemfaktorannya tadi diuraikan menjadi bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 2. X kuadrat kurang 5X tambah 6 kurang 2. Ya, ini pindah ruas. Kemudian X kuadrat kurang 5X tambah 4 diperoleh dari 6 kurang 2.
Selanjutnya hasil yang ini kita faktorkan kembali menjadi X kurang 4, X kurang 3, X kurang 1. Nah, sehingga untuk pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Ingat, sebelum kita menentukan apakah X sama dengan 4 dan 1 itu adalah himpunan penyelesaian, ingat tadi harus kita uji. Ujinya kemana? Ke bagian yang soal di atas ini ya. Yang ini. Oke. Nah, kita uji masukkan 4. 4 kurang 3 nilainya adalah 1 benar ya. 4 kurang 2 nilainya adalah 2. Nah, di sini kelihatan bahwa hasil numerusnya itu berupa bilangan yang lebih besar dari 0. Tidak kurang dari 0. Sekarang kita masukkan lagi, berarti 4 himpunan penyelesaian. 1 lagi. 1 kita masukkan ke sini. 1 kurang 3 berapa? Min 2. Nah, 1 dikurang 2 min 1. Oh, ternyata hasil numerusnya ini ada kesalahan nih. Tadi kan syarat numerusnya itu nilainya harus lebih besar dari 0. Ketika dimasukkan 1, dia negatif numerusnya. Berarti 1 itu bukan himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini adalah ada 1 saja, yaitu 4. Jadi ini yang X kurang 1 ini, X sama dengan 1 ini, ini bukan himpunan penyelesaian. Yang merupakan himpunan penyelesaian adalah X sama dengan 4. Nah, kalau di buku itu di sini menjelaskan seperti ini ya. Jadi X kurang 3-nya ini kalau di buku nih. Kalau punya ibu, ini langsung ibu masukkan aja 4. Masukkan dulu ke sini ya. Jangan 4, ini 1 lain. 4 dulu masukkan ke sini. Udah, kita lihat hasilnya lebih besar dari 0 enggak? Kalau dia kurang dari 0 berarti bukan himpunan penyelesaian. Nah, kemudian 1 lagi kita masukkan ke sini. Nah, ternyata setelah kita masukkan 4 nilai ini, kemudian 1 ke sini, ternyata yang tidak memenuhi adalah 1. Karena 1 di sini numerusnya bernilai kurang dari 0. Kalau di buku gini ya, mereka mengambil yang X kurang 3-nya lebih besar dari 0. X lebih besar dari 3. Kemudian X kurang 2 lebih besar dari 0. Ini syarat numerus ya. Jadi ini diganti yang ini. Kemudian X lebih besar dari 2. Nah, X-nya ini tadi diuji ke sini ya. 4 lebih besar dari 3, benar. 4 lebih besar dari 2, benar. Berarti 4 benar ya. 1 dimasukkan lagi ke sini. 1 benar nggak lebih besar dari 3? Salah kan? 1 lebih besar dari 2 juga salah. Berarti yang tidak memenuhi adalah 1. Yang hanya memenuhi adalah 4. Ini kalau cara di buku. Jadi silahkan mau pakai syarat bentuk seperti ini silahkan. Atau langsung mau diuji sini nilainya. Siapa tahu ada yang lupa rumusnya ya. Yang penting ingat, untuk bagian numerus dia tidak boleh negatif. Harus bernilai harus bernilai lebih besar dari 0. Ya, jadi ini contoh yang sudah Ibu jelaskan pada bagian yang A ini. Nah, pada bagian yang B, kalau di buku ini kan ada 6 nih bentuknya. Ada A log Fx sama dengan A log Gx. Ini juga sama ya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan ini numerusnya bentuknya persamaan. Kalau yang ini bentuknya bilangan bulat. Ya, kayak gini. Kita ambil contoh misalnya. Nah, ini kan bentuknya persamaan, yang ini bilangan bulat. Yang diambil hanya yang numerusnya. Yang B juga sebenarnya sama ya, kurang lebih. Tapi di sini bentuknya bagian persamaan. Gx ini persamaan. Misalkan di sini ya, X kuadrat tambah X. Di sini 12 kurang X. Pokoknya dia dalam bentuk persamaan. Tapi sama juga dengan yang bagian A. Yang diambil juga Fx, Gx-nya juga, numerusnya. Ini basisnya juga harus sama. Jadi A dan B itu langsung Ibu jadikan satu contoh ya. Satu contoh aja mewakili karena ini sama aja bentuknya. Jadi A log juga kan. Nah, yang diambil numerusnya. Seperti ini ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan video yang selanjutnya untuk yang bagian C dan D materinya. Ibu ulangi lagi ya.